Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Noviana, biasa dipanggil Novi, dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 9. Vlog ini saya dedikasikan untuk mata pelajaran sosiologi, yaitu pada bab perubahan sosial. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan sosial, teman-teman bisa menyimak videonya dan selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama, itu ada definisi perubahan sosial. Yang disebut perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat dan itu mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, untuk faktor perubahan sosial ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Untuk sebagai contoh, yaitu yang pertama ada penemuan baru. Penemuan baru di sini dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Yang kedua, ada konflik sosial. Konflik sosial dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ada pemberontakan. Pemberontakan atau revolusi adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Dan yang keempat di faktor internal ini adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau demografi adalah berubahnya kondisi penduduk dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Dan yang untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Sebagai contoh yaitu satu, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Untuk beberapa contoh bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan sosial adalah banjir, erupsi gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua ada peperangan. Peperangan dinyatakan sebagai faktor eksternal karena datang dari luar masyarakat, bahkan dapat berasal dari luar negeri. Seperti halnya bencana alam, peperangan juga dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dan tempat tinggal. Dan yang terakhir ada pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh dari budaya lain atau budaya luar dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah budaya Korea yang kini sudah tidak asing di Indonesia. Budaya Korea masuk ke Indonesia melalui musik, film, bahkan melalui makanan. Hal ini menciptakan tren tersendiri di masyarakat, sehingga kini masyarakat mulai mengalami perubahan-perubahan tertentu. Untuk proses perubahan sosial ada 4, yaitu yang pertama ada difusi, proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu yang lain, maupun dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Yang kedua ada akulturasi, yaitu proses bertemunya dua kebudayaan di mana unsur-unsur budaya yang lama masih ada. Dan yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses bertemunya antara dua budaya yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan baru. Nah, yang terakhir ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri antara individu atau kelompok yang semula saling bertentangan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan cepat dan lambat. Untuk perubahan cepat, perubahan ini terjadi secara cepat dan besar-besaran dan akan menyebabkan konflik di masyarakat yang berlangsung secara cepat dan sulit dihindari. Ada juga perubahan lambat. Perubahan ini terjadi secara lambat dan terdiri dari beberapa perubahan kecil dan tidak akan menyebabkan konflik. Selanjutnya ada perubahan kecil dan besar. Untuk perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Ada perubahan besar, yaitu perubahan yang menyangkut masyarakat luas dan membawa pengaruh atau dampak yang berarti bagi masyarakatnya. Selanjutnya ada perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Untuk perubahan yang dikehendaki adalah perubahan ini terjadi karena memang sudah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang melakukan perubahan.
dan untuk perubahan yang tidak dikehendaki biasanya terjadi secara spontan atau terjadi karena ketidaksengajaan. Berikut ini adalah dampak dari perubahan sosial. Yang pertama ada dampak positif, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terciptanya tenaga kerja profesional. Yang ketiga, nilai dan norma baru telah dibentuk. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, ada efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Dan untuk dampak negatif, yang pertama ada terjadinya disintegrasi sosial, yang kedua terjadinya pergolakan daerah, yang ketiga ada kenakalan remaja, yang keempat terjadi kerusakan lingkungan, dan yang kelima ada eksistensi adat istiadat yang berkurang. Dan berikut ini adalah contoh perubahan sosial yang saya alami selama pandemi COVID-19. Yang pertama, sekolah yang dulunya dilaksanakan secara luring atau tatap muka, sekarang dilaksanakan secara daring. Kalaupun secara luring, harus mengikuti standar protokol kesehatan dan harus berjaga jarak. Dan yang kedua, ada rapat kegiatan OSIS atau MPK juga dilaksanakan secara daring. Yang ketiga, ada ekstrakurikuler yang mengikuti lomba dari PTN atau manapun itu juga dilaksanakan secara daring dengan sistematika mengirim video peserta. Nah, sampai di sini saja videonya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, bisa klik tombol like, comment, and share. Dan saya Eka Noviana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.